Wa tu'mina bil qadar. Engkau beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang yang menyampaikan kepada beliau bahwasanya ada satu kaum yang tidak beriman terhadap takdir. Dalam riwayat yang lain disebutkan kepada beliau yang menukil perkataan seseorang di Kufah yang mengatakan innal amra unuf. Apa maksudnya? Dia mengatakan seperti ini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Jadi ketika disampaikan kepada beliau tentang hal tersebut, beliau kemudian berkata, sampaikan kepada orang itu, Ibnu Umar berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dari saya. Demi Allah, walaupun dia bersedekah atau berinfak sebesar gunung, berinfak dengan emas sebesar gunung, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman kepada takdir yang telah ditetapkan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagian dari keimanan. Min arkanil iman, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang baik dan yang buruk. Makanya ulama kita menyebutkan bahwasanya beriman kepada takdir itu, yang pertama harus memiliki 4 hal. Harus terwujudkan 4 hal yang dikenal dengan maratibu al-qadar. Tingkatan takdir, beriman kepada takdir. Yang pertama ada yang disebut dengan al-ilmu. Yang kedua ada yang disebut dengan al-kitabatu. Yang ketiga ada yang disebut dengan al-masyiatu. Dan yang keempat ada yang disebut dengan al-khalqu. 4 hal ini. Seseorang dianggap beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-ilm. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Mengetahui segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sampai sebiji sawi yang ada di langit atau di bumi atau di gunung atau di mana saja diketahui oleh Allah. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sampai daun yang jatuh pun ditahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang disembunyikan di dalam dada-dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah telah mencakup, meliputi segala sesuatunya. Tidak ada yang luput bagi Allah sedikit pun. Ini satu. Bahwasanya kita beriman Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi. Yang kedua, al-kitabah. Semua yang terjadi itu telah dituliskan fil lauh oleh al-qalam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput. Inna dzalika fi kitab. Semuanya telah tertuliskan. Ya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasa kita mendengar ada istilah suratan takdir. Ya, telah tertuliskan. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Makanya takdir itu peluklah, rengkuhlah, jangan dilawan. Ya. Istilah melawan takdir bagi saya adalah merupakan sesuatu walaupun dibawa ke sisi sastra atau sini adalah termasuk bagian dari al-i'tirad ala al-aqdar. Baik itu menolak takdir atau melawan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Yang ketiga ada disebut dengan al-masyiah. Liman syaa minkum an yastaqim. Tetapi subhanallah, coba lihat manhaj ahli sunnah wal jamaah.
dalam memahami takdir itu pertengahan bainal ifrat wa tafriq. Tidak seperti pemahaman Al-Qadariyah atau Al-Jabariyah. Al-Jabariyah menganggap bahwasanya manusia itu ibaratnya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Dia tidak memiliki hak dan dia tidak memiliki sedikit pun masyiah dan keinginan di dalamnya. Sebaliknya Al-Qadariyah menyebutkan, ayyuhal ikhwah, bahwasanya manusia itu yang menentukan perbuatannya sendiri. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dikumpulkan dalam satu ayat, liman syaa'a minkum an yastaqim. Siapa yang mau silakan dia lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Namun keinginan dan kemauan kalian ini tidak keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wasat al-masyiah, kehendak. Dialah Allah yang berkehendak atas segala sesuatunya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan yang kelima al-khalqu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya, yang baik dan yang buruk. Bahkan yang buruk sekalipun ada hikmah di balik itu, ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala di balik itu. Saya memberikan contoh, misalkan ketika ada salah seorang pasien yang datang kepada seorang dokter, walillahil matsalul a'la. Kemudian dokter ini mengatakan bahwasanya penyakit Anda begini-begini, dijelaskan secara rinci, kemudian istilah-istilah ilmiahnya keluar semua begini. Orang ini tidak paham, tidak mengerti. Tapi dia percaya terhadap dokter itu. Dia kemudian berkata, ya dok, saya tidak paham penjelasan Anda. Tapi apapun yang Anda lakukan, saya percaya. Dokter mengatakan, operasi atau apapun. Jadi dia sudah thiqah, percaya dengan dokter itu. Walaupun rinciannya dia tidak paham. Ya. Dan beginilah sikap seorang mukmin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita mengatakan boleh berhujjah dengan takdir kalau sudah terjadi. Tapi tidak boleh berhujjah dengan takdir kalau belum terjadi. Bro, mari salat. Saya kayaknya belum ditakdirkan untuk salat. Ini tempat yang tidak tepat. Makanya adapun setelah terjadi boleh. Ya. Sebagaimana ketika Adam alaihi salam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Wallahu alam di mana ketemunya tidak perlu kita takalluf, ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Musa berkata kepada Adam, "Ya Adam, mengapa dulu kau memakan buah yang dilarang oleh Allah? Gara-gara kau kita dikeluarkan dari surga." Mungkin ada yang berkata juga seperti itu dari kita. Mestinya kita semua ini di surga, ya kan? Karena bapak kita dulu di surga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggal kau wahai Adam bersama istrimu di surga. Mestinya kita ini di surga. Ya. Makanya Musa mengatakan, kenapa kau makan buah wahai Adam sampai kita dikeluarkan dari surga? Gara-gara kau kita semua di surga. Makanya tugas kita sekarang kembali ke tempat kita yang sebenarnya itu di surga. Dan kalau saya lihat wajahnya ini, Masya Allah, wajah-wajah penghuni surga. Masya Allah. Masya Allah. Baik yang sudah menikah, baik yang jomblo. Semuanya di surga insya Allah. Apa kata Adam alaihissalam? Kau menyalahkan aku wahai Musa dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahajja Adam Musa. Musa tidak bisa berbicara. Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Qadar. Jadi kalau baik, alhamdulillah. Makanya Nabi mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Dia memuji Allah. Siapa yang mendapatkan selain itu, jangan dia menyalahkan siapa-siapa. Karena keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Tapi orang yang beriman yakin walaupun terjadi sesuatu yang buruk, ada kebaikan di balik itu. Makanya Allah mengatakan, "La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum." Dalam peristiwa haditsatul ifk. Jangan kalian mengira bahwasanya itu buruk bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian. Banyak sesuatu yang kita benci yang terjadi, makanya Allah Subhanahu wa taala subhanallah telah sempurna mengajarkan kepada kita bagaimana beriman terhadap takdir sampai kepada yang buruk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu kalian benci, tapi karena keimanan dengan takdir kita berbaik sangka kepada Allah dan Allah mengatakan itu baik bagi kalian. Jadi orang yang beriman tidak pernah menyalahkan Allah. Bahkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak keimanan terhadap takdir dan inilah puncak kelezatan hidup.
Sebagaimana kata Ubadah ibn Samit, "Innaka lan tadhuqa ta'mal hayati hatta ta'lama ma asabaka lam yakul yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibak." Engkau tidak akan pernah merasakan kelezatan hidup sampai engkau yakin bahwasanya apa yang telah ditentukan untukmu tidak ada yang mampu menghalanginya, dan apa yang bukan untukmu tidak ada yang mampu untuk memberikannya. Ya. Jadikan ini di dalam hati kita, ikhwani. Berjalan sesuai takdir, maksimalkan usaha. Maksimalkan usaha, libatkan Allah dalam urusan antum, berdoa kepadanya, istikharah dengan sebaik-baiknya. Karena siapa yang melibatkan Allah dalam setiap urusannya, maka Allah tidak akan membiarkannya ketika dia mendapatkan masalah. Dia tidak akan menyesal. Saya sudah istikharah, saya sudah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takdir itu, kata para ulama kita, ini yang perlu kita fahami juga. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, la yuraddul qada illa bid-du'a. Takdir, ketentuan Allah tidak ditolak kecuali dengan doa. Berarti masih bisa berubah. Nabi bersabda dalam hadisnya, man ahabba an yusalahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang menyambung tali silaturahim, atau siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya dilapangkan oleh Allah, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Padahal umur dan ajal sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik. Jawabannya seperti ini, ikhwan. Satu, takdir itu terbagi-bagi. Ada yang disebut dengan takdir al-azali. Ini yang dituliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Semua yang terjadi, dan ini ada di ilmunya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ada yang disebut dengan at-taqdir al-umri, yaitu takdir bagi umur setiap manusia. Sebagaimana dalam hadis, fayursalu alaihi al-malak fayunfakhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, amalannya, bahagia, sengsaranya. Kemudian ada yang disebut dengan hauli, takdir yang ditentukan setiap tahunnya. Ini di setiap bulan suci Ramadan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar. Makanya di malam Lailatul Qadar, ikhwani, ditentukan pada tahun itu siapa yang meninggal, siapa yang sehat, siapa yang sakit, bahkan siapa yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Makanya di malam Lailatul Qadar kita diperintahkan untuk memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takdir tidak ditolak kecuali dengan doa. Makanya Nabi mengatakan doa dan takdir itu sangat kuat, bertemu di langit. Makanya kalau berdoa, mengapa kita disuruh kalau berdoa jangan setengah-setengah? Falyu'zim fil mas'alah, kata Nabi, perkuat doanya, karena takdir itu kuat turunnya. Allah tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahilin, orang yang lalai. Misalkan dia berdoa sambil tengok-tengok begini, ya. Atau misalkan dalam lafadznya dia mengatakan, ya Allah ampuni saya kalau kau mau ya Allah. Ya. Tidak boleh. Falyu'zim fil mas'alah. Ulang-ulangi. Al-ilhah. Diperkuat itu doa. Ya. Kemudian ada juga takdir yaumi. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah mengubah atau menghapus ketetapannya dan menetapkan ketetapannya. Wa indahu ummul kitab. Namun perubahan-perubahan itu semuanya telah tertulis fi ummil kitab. Allah tahu kapan Anda berdoa, Allah tahu kapan Anda menyambung tali silaturahim. Makanya ada takdir yang ada dalam catatannya malaikat. Malaikat dalam catatannya fulan umurnya 60 tahun. Dan malaikat tidak tahu bahwasanya ternyata telah tertulis di sisi Allah bahwasanya di umur 60 tahun fulan akan menyambung tali silaturahim, ditambahkan 10 tahun umurnya oleh Allah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Makanya perkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik. Ayolah ikhwah, agar Allah menakdirkan kebaikan kepada kita. Makanya dalam doa istikharah
Kita mengatakan, ya Allah, in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa dunyai ajili wa ajili. Ya Allah, kalau kau tahu urusan ini adalah baik bagiku untuk agama dan duniaku, cepat atau lambat, sekarang atau yang akan datang, maka takdirkan untukku hal ini dan berkahi aku di dalamnya. Dan jika engkau tahu ya Rabb, urusan ini tidak baik bagiku, baik agamaku atau urusan duniaku, sekarang atau yang akan datang, maka palingkan dariku ya Allah. Waqdur liyal khaira, dan takdirkan kepada aku kebaikan haitsu ma kuntu, dimanapun aku berada ya Allah. Baik. Jadi ini bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ikhwani. Ketika Nabi menjelaskan tentang arkanul iman ini, Allah mengatakan mengidhafah, Nabi menyandarkan pada yang pertama. Allah mengatakan antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, langsung disebut saja oleh Nabi. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Mestinya kalau mengikuti uslub ini, langsung saja Allah mengatakan wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya, tapi Nabi mengulangi wa tu'mina, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Mestinya juga Nabi bisa mengatakan seperti ini, antu'mina billah wa antu'mina bil malaika wa antu'mina bi kutubi wa antu'mina bi rusulihi wa antu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tapi tidak. 5 yang pertama langsung disandarkan saja pada yang pertama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tapi Nabi tidak langsung mengatakan wal qadari khairi wa syarrihi, tapi mengulangi wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di sini menunjukkan penegasan karena kebanyakan orang tersesat, tergelincir dalam bab ini. Banyak yang menyalahkan takdir sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Makanya di zaman Umar ada seorang pencuri digiring ke mahkamah. Umar kemudian menetapkan bahwasanya ini orang dipotong tangannya, tercapai syaratnya dan seterusnya. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Umar kemudian mengatakan, dan saya memotong tanganmu juga takdir Allah. Ya, subhanallah.